everyone, nice to see you again. Let me introduce myself. My name is Monica Bimawati and my NPM 2161 20155 and my college at STIE Gentiaras and my friends. Hello, my name is Cornelius Reni Setiawan, NPM 2161201014. I am Management Study Program. Today we will discuss human resource material about dismissal. Happy listening. Teman-teman, di sini saya akan membahas bab 9 dengan topik pemberhentian oleh Cornelius Randy Setiawan dengan nomor NPM 2161 20114 dan Monica Bimiwati NPM 2161 20155. Materi yang kita akan bahas adalah yang pertama itu ada pengertian pemberhentian, lalu yang kedua ada alasan pemberhentian, lalu ketiga ada proses pemberhentian, dan terakhir yang keempat ada undang-undang serta konsep pemberhentian. Berikut definisi pemberhentian. Apa sih pemberhentian itu? Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggang waktu saat dan izin pemberhentian. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang dilepas membawa biaya penarikan seleksi, pengembangan, dan proses produksi berhenti. Lalu berikut ada alasan pemberhentian. Alasan pemberhentian yaitu yang pertama ada undang-undang, lalu yang kedua ada keinginan perusahaan, ketiga keinginan karyawan, keempat pensiun, yang kelima ada kontrak kerja berakhir, yang keenam ada kesehatan karyawan, yang ketujuh ada meninggal dunia, dan yang terakhir ada perusahaan dilikuiditas. Yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang dalam pemberhentian itu, undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikannya dari perusahaan. Yang kedua ada keinginan perusahaan. Di sini keinginan perusahaan memberhentikan karyawannya yaitu yang pertama ada karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada perilaku dan disiplinnya yang kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Di balik itu ada konsekuensi pemberhentian. Konsekuensinya itu yang pertama ialah karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Lalu yang kedua itu karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Lalu yang ketiga itu karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon. Berikut lanjutan mengenai upah. Karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon yang besarnya yaitu masa kerja sampai 1 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Lalu masa kerja 1 sampai 2 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Lalu masa kerja 2 tahun sampai 3 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Berikutnya masa kerja 3 tahun dan seterusnya itu sama dengan 4 bulan upah bruto. Sedang besarnya uang jasa adalah sebagai berikut. Masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto.
Lalu masa kerja 15 sampai dengan 20 tahun itu sama dengan 3 bulan upah bruto. Berikutnya masa kerja 20 sampai dengan 25 tahun sama dengan 4 bulan upah bruto. Lalu masa kerja 25 tahun ke atas sama dengan 5 bulan upah bruto. Berikut pemberhentian karyawan berdasarkan atas keinginan perusahaan dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perundingan antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang kedua ada perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada perundingan P4D dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang keempat itu ada perundingan P4P dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang terakhir itu yang kelima ada keputusan pengadilan negeri. Kita masuk ke slide 8, yaitu keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Permohonan hendaknya disertai alasan-alasan dan saat akan berhentinya. Berikut alasan-alasan pengunduran. Yang pertama, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Kedua, kesehatan yang kurang baik. Ketiga, untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang keempat itu berwira swasta. Selanjutnya, slide 9, yaitu pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua atau pemberhentian karyawan atas yang pertama keinginan perusahaan, yang kedua menurut undang-undang, dan yang ketiga adalah keinginan karyawan itu sendiri. Kemudian di slide 10 ada kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur lebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Lalu kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Lanjut, ada meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis. Lalu ada meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun. Lalu ada perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi. Kemudian ada perusahaan dilikuidasi. Adalah karyawan akan dilepas jika perusahaan Kemudian ada dilikuidasi. Perusahaan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum atau ditutup karena bangkrut. Lanjut ke proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Berikut proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah dipimpin serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah dipimpin serikat buruh pimpinan perusahaan dan P4D. Yang keempat, musyawarah dipimpin serikat buruh pimpinan perusahaan dan P4P. Dan yang terakhir atau yang kelima itu pemutusan berdasarkan keputusan peradilan negeri. Kita masuk ke slide 12, di mana di dalam slide ini terdapat sebuah tabel yang berisikan undang-undang dan konsep pemberhentian. Di sini terdapat 4 kolom yang dimana terbagi di antaranya pertama, merupakan keterangan sebab-sebab pemberhentian. Yang kedua ada alasan-alasan melakukan pemberhentian. Yang ketiga dasar hukum yang mengatur pemberhentian. Dan yang keempat adalah sebuah keterangan. Sebagai contoh di sini pada kolom sebab-sebab pemberhentian ada keterangan keinginan perusahaan. Dengan alasan pemberhentian pertama tidak cukup dalam masa percobaan. Yang kedua dikarenakan alasan mendesak dari sebuah perusahaan. Yang ketiga pegawai sering mangkir atau tidak cakap
dan sebagai berikut. Yang ketiga adalah dasar hukum. Di sini ada dasar hukum yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Di antaranya pasal 1603 ayat 1 KUHP, pasal 1603 ayat 0 KUHP, dan masih banyak lagi dasar hukum yang berlaku. Serta yang terakhir adalah keterangan di mana karyawan atau pegawai yang diberikan atau tidak uang pesangonnya jasa kepada karyawan yang di PHK. Lanjut ke slide 13. Di sini terdapat konsep status karyawan, di mana pada kolom status karyawan terdapat 4 status karyawan. Di antaranya yang pertama itu adalah karyawan tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau full time dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua ada karyawan percobaan. Secara singkat, masa percobaan kerja atau selanjutnya ada karyawan percobaan. Secara singkat, ini teman-teman, pada percobaan kerja atau probation adalah suatu periode kerja yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan yang baru masuk. Periode ini diberikan untuk mengukur apakah karyawan mampu bekerja sesuai dengan ekspektasi perusahaan dan dapat menyerap perannya dengan baik. Yang ketiga ada karyawan harian honorer. Karyawan harian honorer adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lain. PDL bukan pekerja yang terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang terakhir ada karyawan kontrak. Secara singkat, teman-teman dapat dikatakan bahwa karyawan kontrak memiliki jenis pekerjaan yang bersifat musiman atau sementara waktu. Jenis pekerjaan yang dilakukannya pun ditentukan secara langsung oleh perusahaan yang pemberi pekerja. Terakhir kita masuk ke slide 14, yaitu adalah konsep pemberhentian. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya dalam konsep pemberhentian ada beberapa mekanisme, di mana di sini dimulai dari pemberhentian atau expiration dipengaruhi oleh status karyawan, dan status karyawan ini sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan tabel di slide 12 tadi. Yang dimana dasar hukum ini juga merupakan dari keinginan perusahaan, yang dimana perusahaan ini meminimalisir pengeluaran perusahaan melalui pemberhentian pegawai atau karyawan. Serta ada juga dari keinginan karyawan tersebut, yang dimana mungkin karyawan tersebut ingin resign, dan serta mungkin alasan lain karyawan tersebut mengalami musibah kecelakaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia, dan sehingga dari semua alasan tersebut karyawan patut untuk mendapatkan uang pensiun dan uang pesangon dari perusahaan. Sekian presentasi mengenai materi pemberhentian. Saya Cornelius Reni Setiawan yang mewakili dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.